Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat. Perkenalkan, nama Ibu Winarni. Hari ini kita akan belajar materi tentang siklus air. Air sangat penting bagi kehidupan. Setiap hari kita membutuhkan air untuk berbagai keperluan, mulai dari membersihkan diri sampai dengan memasak. Ingatlah kegiatan kalian menggunakan air itu mulai dari kita bangun pagi sampai dengan saat ini. Begitu seringnya kita menggunakan air dalam sehari-hari. Dari mana air itu berasal? Bagaimana alam menjaga ketersediaan air, maka akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Siklus air adalah perputaran air dari bumi ke atmosfer kembali lagi ke bumi. Sehingga kenapa air selalu tersedia di bumi? Karena air itu mengalami siklus atau mengalami daur air atau mengalami siklus hidrologi. Coba anak-anakku semuanya diperhatikan. Tahapan-tahapan dalam siklus air ada: 1. Ada evaporasi, 2. Ada presipitasi, 3. Ada kondensasi. Apa itu evaporasi? Apa presipitasi? Apa itu kondensasi? Coba anak-anak perhatikan bagian berikut. Air dari laut, dari sungai, dari danau, karena terkena sinar matahari maka akan menguap. Nah, proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Tumbuhan mengeluarkan uap air ke udara ini disebut dengan transpirasi. Jadi penguapan itu ada dua. Ada penguapan air dan ada penguapan dari tumbuhan. Penguapan air dan tumbuhan ini disebut evapotranspirasi. Air dari laut, dari danau, dari sungai, karena terkena sinar matahari maka akan menguap. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara. Tumbuhan mengeluarkan uap air ini disebut dengan transpirasi. Jadi penguapan itu ada dua, ada penguapan dari air dan ada penguapan dari tumbuhan. Nah, proses penguapan air dan tumbuhan ini disebut dengan evapotranspirasi. Uap air dari bumi akan naik dan berkumpul di udara. Lama-kelamaan udara tidak dapat lagi menampung uap air sehingga menjadi jenuh, maka akan terjadi pengendapan. Proses ini disebut dengan presipitasi. Ketika suhu udara di atas itu turun, uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau dengan pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Begitu seterusnya. Uap air akan berubah menjadi titik-titik air. Titik-titik air ini akan membentuk awan. Proses ini disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Titik-titik air di awan selanjutnya akan turun menjadi hujan. Jadi, kenapa air selalu tersedia di bumi, anak-anak? Karena air mengalami siklus air atau daur air atau mengalami siklus hidrologi. Jadi, pembelajaran kita kali ini dapat kita simpulkan bahwa sebenarnya jumlah air di bumi secara keseluruhan cenderung tetap, hanya wujud dan tempatnya yang berubah.
Demikian pembelajaran kita hari ini tentang siklus air. Semoga kalian bisa memahami. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Terima kasih.